guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haumbanga. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya di pelajaran interaksi manusia dengan komputer. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang user interface. Yang dimana user interface ini adalah desain antarmuka atau sering dikenal dengan istilah desain interface adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Tujuan dari penggunaan desain interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin. Oke, jadi di dalam user interface itu terdapat 16 prinsip user interface. Jadi di sini saya ingin menganalisis suatu aplikasi dengan menggunakan 16 prinsip user interface ini. Apakah dalam aplikasi itu terdapat 16 prinsip user interface atau tidak? Jadi di sini saya ingin menggunakan aplikasi WhatsApp Plus versi 8.75 guys. Prinsip yang pertama yaitu user compatibility. Jadi pengertiannya, antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat dan kebiasaan manusia secara umum. Jadi, kalian bisa lihat contohnya ini guys. Oke. Ini adalah tampilan awal ketika kita menginstal aplikasi WhatsApp Plus ini. Jadi ini berbeda ya sama WhatsApp yang biasanya. Biasanya kan WhatsApp kan berwarna hijau. Tapi ini setelah kita install pertama kali tuh warnanya tuh biru. Tapi kita bisa setelah kita install tuh kita bisa merubah warnanya menjadi hijau, atau mungkin kita bisa merubah warnanya sesuai dengan warna keinginan kita. Jadi itu salah satu kelebihan yang dimiliki oleh WhatsApp Plus ini, kita bisa merubah warna dari aplikasi tersebut. Oke, prinsip yang kedua yaitu product compatibility. Jadi sebuah aplikasi yang bertopeng antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Jadi aplikasi WhatsApp Plus ini kan hanya aplikasi yang memang dibuat berdasarkan aplikasi WA atau WhatsApp yang telah kita gunakan sehari-hari itu. Jadi di sini kayak gini guys. Jadi kalau orang yang memang gak menyimpan nomor kita itu, namanya tuh yang di sebelah kanan atas ini tuh memang sama persis dengan nama yang kita masukkan sebelum kita menggunakan aplikasi WA tersebut. Jadi memang kayak apa yang kita tulis itu harus memang sesuai, begitupun nomor guys. Jadi kayak kita memang awalnya menggunakan nomor apa, terus kalau mau kita mengecek orang lain atau apa, memang nomornya kita tuh seperti itu, tidak ada yang berubah gitu. Yang ketiga adalah task compatibility. Jadi ini variasi bisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user diharapkan dapat pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Jadi menurut saya task compatibility ini kurang masuk ke aplikasi WhatsApp Plus ini, karena seperti kalian lihat contohnya ini ya. Ketika kita mau menggunakan aplikasi WhatsApp Plus ini, kita harus mendownloadnya tuh menggunakan link. Jadi kita tuh gak bisa download di App Store atau Play Store yang biasa tempat kita untuk mendownload aplikasi WhatsApp pada umumnya, karena memang tidak ada. Jadi kita harus mendownloadnya tuh menggunakan link. Jadi link khususnya tuh memang ada gitu. Jadi itu membuat para user tuh merasa malas gitu, dan banyak banget perintah-perintah untuk peraturan untuk penyimpanannya atau apa gitu. Semuanya tuh, atau mungkin pengupdatean
Pengupdatean aplikasinya juga tuh sangat ribet, beda banget sama aplikasi WhatsApp biasa gitu. Oke, yang keempat adalah workflow compatibility. Jadi di sini jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaannya yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Oke, jadi menurut saya ini masuk banget ya guys pada aplikasi WhatsApp Plus ini, karena ketika kita menginstal WhatsApp Plus ini, tampilan awalnya sama persis dengan aplikasi WhatsApp biasa. Jadi ini adalah tampilan WhatsApp Plus yang dimana tuh sama persis banget. Jadi tampilan awalnya tuh gini, sama kan, terus masukkan nomor telepon sama guys. Jadi memang sistemnya ini gak beda jauh banget sama aplikasi WhatsApp yang biasa dipakai gitu. Yang kelima adalah konsistensi, dimana software engineer harus memperhatikan hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya antarmuka. Contohnya penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat pindah posisi pekerjaan. Jadi di sini guys, nah saya punya dua nih. Yang di atas ini adalah WhatsApp Plus, yang di bawah ini adalah WhatsApp biasa. Jadi itu bedanya tuh cuma pada aplikasi WhatsApp Plus ini chat pribadi sama chat grup itu dipisahkan guys. Jadi menurut saya ini tuh nggak terlalu jadi masalah, karena memang kayak nggak terlalu menonjol juga sih perbedaannya. Cuma perbedaannya tuh di situ, chat pada pada WhatsApp Plus ini chat biasa atau chat pribadi sama grup itu dipisahkan, sedangkan pada WhatsApp biasa itu chatnya ini semua tergabung, mulai dari grup, pesan dan pesan pribadi itu digabung menjadi satu. Tapi kalau untuk masalah warna, tampilan itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Cuma perbedaannya di sini doang guys. Prinsip yang keenam yaitu familiar. Jadi antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat beradaptasi dengan sistem. Oke. Jadi contohnya ini adalah pada halaman profil. Ini adalah halaman profil pada aplikasi WhatsApp Plus. Ini tuh sama persis dengan aplikasi WhatsApp pada umumnya. Jadi di sini kalau kita ingin mengganti foto, tinggal kita klik klik kamera, terus di sini ada nama, kita bisa mengubah nama di sini, mengubah info, dan kita bisa melihat nomor telepon kita di sini. Jadi ini tuh sama persis banget sama WhatsApp biasanya, halaman profil. Dan selanjutnya simplicity. Jadi di sini kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun suatu antarmuka. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana, tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Contohnya ini guys. Jadi pada aplikasi WhatsApp Plus ini mempunyai menu-menu tuh sedikit banyak. Jadi ini adalah yang di bagian kiri ini adalah menu pada aplikasi WhatsApp Plus. Ini dimana ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu guys. Jadi ini memang sedikit berbelit-belit juga untuk orang-orang yang memang ingin mengetahuinya. Tapi ini tuh gak terlalu masalah juga sih guys. Nah ini yang di bagian kanan ini adalah menu pada aplikasi WhatsApp biasa dan cuma mempunyai 5 menu doang guys. Perbedaannya di situ. Selanjutnya di rage manipulation. Nah, di sini salah satu sifat dasar user adalah suka berubah atau memiliki rasa bosan. User tentu berharap aplikasi yang dihadapinya memiliki media yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan. Di sini aplikasi WhatsApp Plus ini mempunyai banyak kelebihan, bahkan banyak banget kelebihan yang ada pada WhatsApp Plus ini yang tidak dimiliki oleh WhatsApp biasa. Salah satunya ini guys.
Jadi kita dapat mengubah wallpaper kita tuh sesuai sesuai chatnya gitu guys. Jadi kita bisa kayak contohnya nih ada 5 chat yang berbeda gitu. Kita bisa mengatur 5 chat itu dengan wallpaper tuh yang beda-beda. Nggak harus satu, beda kan sama aplikasi WhatsApp biasa tuh. Kalau kita memang taruh satu wallpaper aja tuh semuanya tuh diganti, cuma bisa memakai satu wallpaper itu aja. Berbeda sama WhatsApp Plus ini gitu. Selanjutnya adalah kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Oleh karena itu, software original harus mampu menanggulangi hal-hal seperti itu. Contohnya ini guys. Nah, ketika kita memasukkan nomor telepon, ya, di sini kan kita mengisi negara kita kan, negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu kan mempunyai nomor itu kan 12 angka ya. Jadi kalau kita hanya mengisi, contohnya saya Indonesia ini mengisi hanya 4 angka. Terus ada responnya gitu guys. Jadi kayak ada pember memang dari aplikasinya itu ini nomor telepon Anda masukkan terlalu pendek untuk negara Indonesia. Jadi itu mempunyai respon gitu kalau kita tuh melakukan kesalahan. Jadi kita langsung bisa memperbaiki kesalahan kita gitu. Selanjutnya adalah wasting back. Yaitu kepanjangannya itu what do you see is what do you get. Jadi apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Oke. Ini adalah contoh, ini adalah kelebihan lain dari WhatsApp Plus ini, yang dimana kita bisa mengambil snap atau status orang lain. Di sini saya mencoba untuk mengambil video yang teman saya masukkan ke status mereka. Jadi ketika saya tekan save ya, di sini ada pember kalau tersimpan ke galeri. Dan yang saya download, yang saya save dari status itu, saya kemudian lihat ke daftar video saya itu sama gitu. Jadi kayak apa yang saya lihat tuh saya ambil dan saya dapatkan tuh sama persis gitu guys. Ya jadi contohnya pokoknya kayak gitulah. Selanjutnya adalah flexibility. Yang dimana fleksibel merupakan bentuk dari solusi saat menyelesaikan masalah. Software engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Jadi, ini adalah salah satu masalah yang menurut saya ini adalah masalah dari aplikasi WA biasa guys. Jadi ketika orang mengirim pesan pada WhatsApp biasa tuh kayak kita rasanya tuh kayak pas dihapus tuh kayak kepo atau penasaran apa sih yang dikirim tiba-tiba dihapus gitu ya. Tapi kalau di aplikasi WhatsApp Plus ini kita masih bisa dapat melihat pesan yang mereka hapus gitu. Jadi cuma memang ada tandanya gitu guys, jadi tandanya tuh kayak tanda dilarang gini. Kalau tanda dilarang gini nih berarti kayak memang kayak kayak pesannya tuh udah dihapus. Tapi keuntungan WA Plus ini kita masih bisa melihat gitu lah guys. Jadi ini adalah memang penyelesaian masalah banget kalau memang yang mau menggunakan aplikasi ini gitu. Oke, selanjutnya itu responsiveness, yaitu setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil dari data yang diinputkan. Hal ini didasarkan pada sifat para manusia yang dinamis dan tidak mau menunggu. Jadi contohnya ini. Jadi pada saat kode verifikasi ini kan dikirimkan melalui SMS. Jadi pada saat SMS itu masuk, kita tuh nggak perlu memasukkan kode lagi gitu guys. Jadi langsung dengan otomatis kode verifikasi itu langsung terisi sendiri. Jadi ini adalah keuntungan untuk orang-orang yang memang nggak sabaran ya guys. Jadi kita tuh nggak perlu repot melihat SMS-nya apa kodenya buat kita isi tuh nggak usah. Jadi langsung dengan otomatis tuh kodenya tuh langsung masuk gitu. Selanjutnya yaitu invisible technology.
Jadi aplikasi yang dibuat hendaknya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Kelebihan tersembunyi. WhatsApp Plus ini mempunyai kelebihan yang kayak gini. Salah satu kelebihannya lain yaitu siapa yang bisa memanggil saya. Jadi ini sangat membantu banget untuk orang-orang yang memang tertutup atau mungkin mau menghindari mantan gitu ya. Jadi kan di sini ada pilihannya, kita bisa memilih siapa saja yang bisa menelpon kita. Bisa saja semua kontak ya, atau mungkin everyone atau semua orang mungkin yang kita nggak save nomornya tuh masih bisa telepon kita gitu, atau enggak kita bisa memilih kontak saya kecuali siapa yang nggak bisa telepon gitu tuh. Ini adalah salah satu kelebihan yang sangat memang dibutuhkan gitu guys. Kayak terus aplikasi yang kelebihannya tersembunyi gitu, yang nggak banyak orang tahu kelebihan dari aplikasi WhatsApp Plus ini. Oke, yang selanjutnya adalah robustness. Dari mana tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Kemampuan untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari resepsi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Nah, contohnya ini kayak tadi, pemasukan nomor, ada responnya gitu kan. Terus yang tadi juga yang status itu kan, yang kita bisa mengambil status, kemudian ada pembernya tuh tersimpan gitu. Itu adalah suatu respon, memang responnya langsung dari aplikasi WhatsApp ini. Yang ke-15 adalah protection. Dari mana protection ini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa nyaman ketika melakukan kesalahan. Contohnya ini. Oke. Jadi di sini ketika kita mau menghapus pesan kan, kita kalau mau menghapus pesan itu pasti harus ada pilihannya, hapus untuk saya, batal, dan hapus untuk semua orang. Dan menu ini juga terdapat pada aplikasi WA biasa juga, bukan hanya WA Plus ini. Jadi kita tuh masih bisa memilih gitu. Kita mau hapus untuk diri sendiri, atau mungkin kita mau batal hapus, atau mungkin hapus untuk semua orang gitu. Yang terakhir adalah ease of learning dan ease of use. Yang dimana adanya kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandang atau belajar beberapa jam saja. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dengan cepat dalam menggunakan software tersebut. Oke, contohnya ini guys. Contohnya dari tampilannya saja kalian bisa lihat. Apalagi kalau kalian tuh memang sudah memakai WhatsApp yang biasa ini kan sudah dari lama kan gitu. Pasti kalau kalian menggunakan aplikasi WA Mood ini atau WhatsApp Plus ini tuh gak berbeda jauh guys, karena memang sama. Ini kalian bisa lihat sendiri kan, profilnya aja sama dengan WhatsApp biasa. Tampilannya juga palingnya bedanya cuma di grup kan, pemisahan antara grup dan chat itu doang, tapi selebih itu semuanya tuh sama gitu ya. Udah sampai yang ke-16. Oke, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.